Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Ar-Rayyan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan oleh Allah taufik untuk bisa menjalankan ketaatan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan diberi selalu kesehatan dan senantiasa diberikan taufik untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita akan secara singkat membahas bahwa syariat puasa itu adalah agar kita menjadi manusia yang humanis, yang betul-betul memperhatikan soal kemanusiaan. Jamaah sekalian, apakah pernah di antara jamaah bapak atau ibu punya tetangga yang ahli ibadah, baik tetangga, teman kantor, teman sejawat, Pak ya, ahli ibadah, suka tahajud, suka puasa sunnah, ya sedekah dan seterusnya, tapi orangnya suka menyakiti orang lain, ya, baik dengan lesannya atau secara fisik. Ada Pak yang kayak gitu Pak? Ada ya. Nah, yang seperti ini jamaah sekalian sangat berbahaya. Orang yang baik ibadahnya tetapi hubungan dengan manusia tidak baik, ini sangat berbahaya. Betul bahwa Islam itu memperhatikan dua-duanya, hablum minallah wa hablum minan nas. Tetapi hablum minan nas ini sangat lebih berbahaya. Karena apa? Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengampuni semua dosa selain syirik kalau Allah menghendaki, ya. Allah bisa mengampuni semua dosa, ya, baik yang besar maupun yang kecil. Ketika nanti pada hari perhitungan di hari kiamat, kecuali kalau dia membawa dosa syirik, tidak ada ampun Pak, menyekutukan Allah. Tapi kalau tidak membawa dosa syirik, dosa apapun, Allah bisa berkehendak untuk mengampuni orang itu. Tetapi kalau hubungannya dengan hablum minan nas, tidak bisa, harus diselesaikan. Karena keadilan yang belum diterima oleh seseorang karena kezaliman yang ada di muka bumi ini, harus ditegakkan keadilannya nanti di akhirat. Semua manusia akan mendapatkan keadilannya kalau dia tidak mendapatkan keadilan di dunia. Maka jamaah sekalian, orang yang baik hubungannya dengan Allah tapi tidak baik hubungannya dengan manusia, ini bisa celaka. Dalilnya yaitu suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, inna fulanah yuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha. Ada seorang wanita fulanah, ya, tidak disebutkan namanya, dia dikenal banyak salat, banyak sedekah, banyak puasa. Kathratu salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha, ya. Ghaira annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Tapi orang ini suka menyakiti tetangganya dengan lisannya, ya. Qala hiya finnar. Maka Nabi mengatakan orang ini tempatnya di neraka. Hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah, dimasukkan di dalam Sahihut Targhib, ya, oleh Syekh Al-Albani. Jamaah sekalian, ini menunjukkan Islam itu agama yang humanis, yang sangat memperhatikan urusan kemanusiaan. Harus menjaga hubungan dengan sesama manusia.
harus baik, tidak boleh menyakiti, baik dengan lisan apalagi secara fisik, apalagi mengambil yang bukan haknya, mengambil harta orang, mengambil tanah orang dan yang sejenisnya. Ini luar biasa dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah besar kalau kemudian mereka mengatakan Islam itu agama teroris karena tidak paham bagaimana ajaran Islam. Ya, menyakiti sedikit pun orang yang bukan haknya untuk disakiti, maka ini ada hukumannya nanti di akhirat kalau dia belum minta maaf. Jadi luar biasa, tidak ada yang begitu baiknya dalam mengatur urusan hablum minan nas, hubungan personal, hubungan kemasyarakatan, kecuali Islam. Nah, oleh karena itu orang yang model begini nanti di akhirat itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut, orang yang pailit, ya, karena dia punya sedemikian banyak kebaikan dengan sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya dan seterusnya, tetapi karena banyak berbuat zalim, banyak menyakiti orang ketika di dunia, ya, maka orang ini pahalanya bisa habis karena dipakai untuk apa? Untuk membalas atau sebagai tuntutan, ya, dari orang yang dia pernah zalimi, sehingga dibayarnya dengan apa? Kebaikan yang dia lakukan waktu di dunia. Ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa mereka yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang muflis, bangkrut di antara kami yaitu yang sudah habis uang dan hartanya. Maka Nabi menegaskan, innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyam wa zakah, ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Nabi menegaskan orang muflis yang sejati, yang sesungguhnya, yaitu yang dari kalangan umatku nanti datang pada hari kiamat membawa salatnya, puasanya, zakatnya, tetapi orang ini suka mencela, ya, orang lain, suka menuduh orang lain, suka memakan harta orang lain, suka mengucurkan darah, membunuh orang lain, kemudian suka memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang ini diambilkan dari kebaikannya yang ini, kebaikannya yang ini. Fa in faniyat hasanatuh, kalau kebaikannya sudah habis, qabla ayyuqdha ma'alaih, sebelum tuntutannya habis, ya, masih banyak orang yang menuntut, ukhidha min khatayahum, maka orang ini, orang-orang yang menuntut itu, kesalahan dosa mereka dilemparkan kepada orang ini, ya, faturihat alaihi thumma turiha finnar, ya, dosa-dosanya dilimpahkan kepada orang tadi sampai kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 4678. Maka orang yang suka mendustai atau berbohong, orang yang suka menggunjing, orang yang suka mengambil barang atau harta orang lain, orang yang suka menipu orang lain, hati-hati. Ini bisa menggerogoti, bahkan menghabiskan amal soleh kita nanti di akhirat. Naudzubillah. Jadi orang Islam tidak cukup beramal soleh, ya, tidak cukup hanya ibadah, sholat, zakat, puasa, ngumpulkan kebaikan, tapi harus menahan diri dari berbuat zalim kepada manusia, ya, harus menahan diri. Dan dosa yang dilakukan oleh orang yang berbuat zalim kepada orang lain ini tidak bisa diampuni, ya, tidak akan bisa dihapus kecuali dimaafkan ketika di dunia. Kalau tidak dimaafkan maka diselesaikan di akhirat. Naudzubillah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, disinilah pentingnya puasa.
puasa itu artinya menahan diri, al-imsak, ya, dari berbuat yang diharamkan, ya. Maka di bulan Ramadan kita dilatih menahan diri dari yang halal, latihan, ya, melatih diri kita menahan diri dari yang halal. Makan, minum, hubungan suami istri halal, tapi dilarang untuk dilakukan sejak subuh sampai kapan? Maghrib. Jadi bukan sejak 10 menit sebelum subuh disebut imsak, Pak. Jadi sejak subuh, sejak fajar itu namanya imsaknya, menahan diri dari makan minum, ya, sampai maghrib. Lah ini kita latihan menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri yang halal. Nah, yang halal saja harus ditahan, apalagi yang haram. Maka kalau ada orang puasa melakukan yang haram, ya, melakukan perbuatan atau ucapan yang haram, ini sia-sia puasanya, pahalanya habis, hilang. Maka Nabi menegaskan dalam hal ini, man lam yata' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, ya. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan haram, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh terhadap orang ini yang meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu kita latihan dan kita disuruh oleh Allah menahan dari yang halal, menahan diri, harus bisa lebih menahan diri dari yang haram. Maka jamaah sekalian, ketika puasa, ya, berarti latihan tidak berbuat maksiat, latihan tidak berdosa sama sekali sepanjang hari, mulai dari subuh sampai maghrib. Itu luar biasa. Ini artinya kita dilatih jangan sampai melakukan hal yang buruk, apalagi kepada orang lain, ya. Jadi Islam menganjurkan supaya kita sebagai muslim selalu bermanfaat untuk orang lain, jangan sampai merugikan orang lain, menyakiti dan sebagainya. Ini filosofinya. Sehingga jangan jadi manusia troublemaker, bikin masalah terus, ya, bikin konflik, jangan. Karena ini menimbulkan dosa, ya. Dan orang yang baik adalah, kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik atau sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi titik tolak kita menjadi orang yang baik dalam hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan hablum minan nas, sehingga ketika nanti di akhirat penuh pahala kita tidak diambil siapa-siapa, karena insya Allah kita sudah menjadi orang yang baik hubungannya dengan Allah dan sesama manusia. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.